betapa susahnya beribadah di negeri ini. Ini keluhan dari teman-teman saya yang bukan beragama Islam. Padahal mereka beribadah, menemui Tuhannya, berdoa kepada Tuhan kok dilarang. Berdoa kepada yang Maha Pencipta kok dipersekusi. Ini kan koplak nggak karu-karuan ini. Tidak boleh orang beribadah agama apapun dilarang, dipersekusi di negeri ini. Ini adalah kesepakatan kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang beragam, yang diikat dalam satu ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bongkar, cabut SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri itu menurut saya adalah biang kerok kejadian-kejadian ini berulang dan berulang lagi di berbagai tempat di Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, tanggal 16 September 2023, sebuah kapal itu tempat berdoa, bukan gereja, di kawasan Bukit Cinere, Depok, digeruduk massa. Ini sesuatu yang memuakkan dan menjijikkan. Kaum atau kelompok yang mabuk agama atau berpandangan secara sempit tentang agama menggeruduk orang lain yang sedang berdoa. Ini terjadi di Depok. Padahal itu kapel. Kapel itu ya kalau di Islam musola. Bukan gereja, bukan masjid. Mastih juga digeruduk. Saya tidak paham bagaimana mungkin orang itu mempunyai pandangan yang sangat sempit sehingga terganggu dengan ibadah orang lain. Padahal Tuhannya sama. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Apanya yang digeruduk, apanya yang terganggu? Jujur saya tidak paham. Pemahaman agama yang sangat sempit seperti ini itu mengoyak-ngoyak keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan takdir sejarah ada berbagai agama dan diakui resmi oleh negara. Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini agama resmi yang diakui oleh negara. Masih juga diganggu. Ada beberapa pejabat yang memberikan komentar yang menurut saya sangat memprihatinkan. Seorang menteri agama mengatakan, oke, kantor Kementerian Agama di daerah, di Depok, bisa dipakai untuk ibadah GBI Bukit Cinere, katanya. Ada lagi pejabat setempat yang mengatakan GBI bisa melakukan ibadah secara online atau daring. Ini bukan solusi. Karena apa? Seolah-olah kita mafhum dapat kelakuan orang-orang yang sangat inkonstitusional. Beribadah itu menurut saya adalah hak konstitusional seseorang, siapapun dia, agama apapun dia. Kuncinya, pemerintah bukan menyediakan kantor Kementerian Agama untuk tempat ibadah. Yang paling penting, biang keladinya adalah bongkar, cabut SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri itu menurut saya adalah biang kerok kejadian-kejadian ini berulang dan berulang lagi di berbagai tempat di Indonesia. Bubarkan FKUB untuk apa? Negara jangan terlalu ikut campur urusan agama, hak privat seseorang. Menurut saya tidak perlu. Cabut itu SKB 2 Menteri. Dan ini menurut saya janji dari Menteri Agama yang belum ditunaikan. Menteri Agama sebagai wakil negara seharusnya memberikan penyadaran pada kelompok-kelompok yang intoleran ini untuk benar-benar menghormati hak orang lain untuk beribadah. Di Depok ini memang sudah terkenal menjadi kota yang intoleran.
banyak kejadian-kejadian hal-hal seperti ini. Meskipun wali kota Depok membantah, tapi ini kenyataannya. Wali kota Depok berasal dari PKS dari waktu ke waktu. Ada yang mengatakan Depok itu adalah ibu kotanya PKS, katanya begitu. Tapi menurut saya, apapun asal partai Anda, ini Indonesia. Depok ini hanya selemparan batu dari ibu kota negara, Jakarta. Tidak lebih dari 30 kilo. Masih ada kejadian-kejadian seperti ini, dan berulang kali Presiden mengatakan bahwa kesepakatan di bawah FKUB lah, kesepakatan dari Pemda lah, jangan mengalahkan konstitusi. Konstitusi kita jelas memberikan kemerdekaan, hak kepada semua warga bangsa untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Apalagi ini kapel, bukan gereja. Seharusnya tidak perlu izin sekalipun. Tapi pemaknaan yang sempit dari kelompok yang koplak ini membuat kejadian perundungan ini, persekusi ini terjadi lagi dan terjadi lagi, dan negara seolah-olah abai. Aparat keamanan seolah-olah abai. Badan intelijen yang seharusnya mendeteksi kejadian di masyarakat pun seolah-olah tidak berdaya, dan akhirnya terjadi lagi. Betapa susahnya beribadah di negeri ini. Ini keluhan dari teman-teman saya yang bukan beragama Islam. Padahal mereka beribadah, menemui Tuhannya, berdoa kepada Tuhan kok dilarang. Berdoa kepada yang Maha Pencipta kok dipersekusi. Ini kan koplak nggak karu-karuan ini. Jadi saya mohon ketegasan dari negara, dalam hal ini Menteri Agama, sudahlah, jangan terlalu banyak pertimbangan, pragmatis, sehingga SKB 2 menteri ini yang merupakan biang kerok dari permasalahan persekusi umat beribadah dari orang-orang yang sempit pikirannya ini terus berulang dan berulang. Sampai kapan negara ini terus menghadapi masalah seperti ini? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai Indonesia maju kalau masih ada masalah-masalah intoleransi seperti ini dan negara tidak berdaya, seolah-olah begitu. Sekali lagi, Depok ini harus menjadi perhatian. Karena bagi saya, Depok ini adalah kota intoleran. Dan sekali lagi saya katakan kepada Menteri Agama, cabut SKB 2 Menteri. Karena ini adalah biang kerok terjadinya perundungan, persekusi orang-orang beribadah. Tidak boleh orang beribadah agama apapun dilarang, dipersekusi di negeri ini. Ini adalah kesepakatan kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang beragam, yang diikat dalam satu ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada pelarangan ibadah bagi umat apapun di negeri ini. Itu kuncinya. Dan sekali lagi, saya tidak pernah bosan mengatakan, cabut SKB 2 Menteri, bubarkan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, karena pada dasarnya ini menghambat orang-orang yang beragama di luar Islam mendirikan rumah ibadah. Rumah ibadah itu adalah hak kelompok beragama tertentu untuk berkumpul dan berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak layak ada aturan yang mempersulit hal itu. Itu concern saya. Dan sekali lagi kepada Pak Menteri Agama, tunaikan janjimu. Cabut SKB 2 Menteri, bubarkan FKUB, biarkan umat agama apapun untuk mendirikan rumah ibadah, dan berikan shock terapi pada kelompok-kelompok tertentu yang suka mempersekusi ibadah orang lain. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudi SKB.